Salve, salam damai sejahtera saudaraku. Ini tentang Bapak Aloysius Yosef Sukardi, biasa disapa Pak Yosef. Lazimnya ia mengikuti perayaan Ekaristi mingguan di Gereja Santo Yosef Paroki Matraman, Jakarta Timur. Ia sudah renta, berusia 94 tahun. Sekali lagi, 94 tahun. Datang ke Gereja Santo Yosef harus menumpang mikrolet atau mini trans, lalu menumpang bus Trans Jakarta. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi Pak Yosef sering misa hari Minggu di Gereja Santo Yosef. Hebatnya lagi, Pak Yosef selalu datang sendiri tanpa ditemani anggota keluarganya atau sanak saudaranya. Tongkat adalah sahabat setia yang menemaninya, dan tongkatnya dapat menjadi kursi sekaligus. Di saat lelah di tengah jalan, ia bisa duduk di kursi yang bisa dijadikannya tongkat. Secara resmi, Pak Yosef adalah umat paroki Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap, Jakarta Timur. Namun dia justru memilih mengikuti misa mingguan, bahkan misa hari-hari raya di Gereja Santo Yosef Matraman. Jarak antara rumah Pak Yosef yang beralamat di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur dengan Gereja Santo Yosef mencapai 17 km, ditempuh dengan waktu hampir 1 jam. Mengapa harus ke Matraman? Ia beralasan karena akses kendaraan ke Matraman dari rumahnya lebih gampang jika dibandingkan ke Gereja Santo Yohanes Maria Vianney. Padahal jarak Gereja Santo Yohanes Maria Vianney dari rumahnya kurang dari 10 km. Pak Yosef juga memilih Gereja Santo Yosef lantaran sama-sama nama Yosef. Pelindung Pak Yosef adalah Santo Yosef, selain Santo Aloysius. Ia mengagumi dua sosok kudus tersebut. Dia mengatakan, kalau datang ke Gereja Santo Yosef, seakan-akan datang ke rumah sang ayah. Pak Yosef menegaskan, menghadiri perayaan Ekaristi harus diperjuangkan. Usia renta seperti dirinya jangan sampai menjadi hambatan. Selama masih bisa berjalan, ya jalan, pergi misa. Pakai kursi roda pun harus kita perjuangkan. Perayaan Ekaristi menurutnya harus dipandang sebagai peristiwa iman yang besar dan ajaib. Yakinlah, pada saat Ekaristi berlangsung, Tuhan sungguh hadir. Jika kita benar-benar sadar dan menghayatinya, di situ kita bisa menyerahkan segala persoalan hidup kita. Yakinlah Tuhan Yesus dapat menolong. Pak Yosef mengaku mendapat banyak mukjizat dari Ekaristi. Usia panjang yang diterimanya saat ini adalah berkat Ekaristi. Ini tak terbantahkan. Pak Yosef adalah buktinya. Karena Ekaristi juga, ia mengakui alami kesembuhan dari beberapa penyakit. Ia juga mengalami mukjizat lain dalam keluarganya. Selain itu, ia juga mengaku setiap kali setelah mengikuti perayaan Ekaristi, dirinya selalu merasa tenang, damai, sukacita, dan berpengharapan. Sejak dahulu, Pak Yosef nyaris tidak pernah absen ikut misa mingguan, kecuali saat berbaring di rumah sakit. Kalau sakit ringan saja, ia tetap datang misa. Meski mengaku sering misa di Gereja Santo Yosef Matraman, bukan berarti Pak Yosef tidak pernah misa di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney. Ia tetap mencintai gereja parokinya itu. Toh keluarganya juga selalu mengajak ke gereja tersebut, terutama kalau
bersama-sama. Sekali sebulan, Pak Yosef biasanya mengikuti misa ziarah Maria Fatima di Kompleks Susteran RGS Gembala Baik Jatinegara, Jakarta Timur. Sebenarnya Pak Yosef memiliki kerinduan ikut misa harian. Namun karena jarak tempuh ke gereja terlalu jauh, maka misa harian hanya menjadi angan-angan. Dulu katanya saat fisik masih kuat dan masih aktif sebagai pekerja, konon ia sering ikut misa harian. Usia 94 tahun, naik transportasi umum, jaraknya pun jauh. Harus melewati jembatan, naik turun tangga jembatan yang curam. Belum lagi harus nyebrang di jalan di tengah lalu lalang kendaraan yang hiruk pikuk dan menyeramkan. Tidak hanya masih cukup kuat dan lancar untuk berjalan, dua mata Pak Yosef juga masih cukup terang tanpa bantuan kacamata, kecuali saat membaca. Ia juga masih lancar berbicara. Bicaranya tidak ngelantur, dan jalan pikirannya pun masih waras. Ingatannya juga masih kuat. Hebatnya lagi, pendengarannya masih tajam. Ia menyimak khotbah-khotbah para romo dengan cukup baik. Ia bahkan masih bisa bernyanyi lagu-lagu misa dari puji syukur. Lalu apa rahasianya Pak Yosef hingga bisa umur panjang dan masih cukup sehat? Pertama, karena rajin ikut misa. Kalau ikut misa, kata Pak Yosef, ia selalu datang dengan niat yang tulus, dengan persiapan batin yang mendalam. Itu yang pertama dan terutama. Datang misa juga baginya harus tepat waktu. Tidak mau telat. Saat misa, ia selalu konsentrasi, apalagi saat doa syukur agung. Ia menyimak firman Tuhan dengan baik, menyimak khotbah para romo. Kedua, Pak Yosef berdoa setiap pagi, siang, dan malam. Ia selalu berdoa syukur, doa tobat, doa penyerahan, dan selalu doa rosario. Ketiga, Pak Yosef selalu bersyukur kepada Tuhan. Syukuri atas semua berkat-Nya, anugerah kehidupan ini. Bersyukur diberikan napas kehidupan. Bersyukur diberi umur panjang. Syukur diberi kekuatan dan kesehatan. Syukur diberikan keluarga yang baik. Diberikan istri, anak, menantu, cucu, dan diberikan berbagai macam berkat. Ia selalu bersyukur dalam berbagai situasi, susah maupun senang, suka maupun duka, punya uang atau tidak punya uang, makan dengan lauk atau tanpa lauk. Keempat, banyak bergerak. Hampir setiap hari Pak Yosef jalan di seputaran kompleks rumahnya. Kadang-kadang Pak Yosef pesiar keliling Jakarta. Ya, dia menumpang bus Transjakarta jalan-jalan. Dengan Transjakarta, ia bebas pergi kemana saja. Ia senang duduk dalam bus Transjakarta karena AC-nya selalu dingin dan sejuk. Orang tua seperti dirinya selalu dikasih kursi. Naik bus pun gratis. Dan orang tua seusia Pak Yosef juga dapat tiket gratis dari manajemen Transjakarta. Jika hendak pelesiran, ia keluar dari rumah lazimnya pukul 10 pagi. Dan untuk bisa mendapatkan angkot, maka dari rumah, Pak Yosef harus jalan kaki sekitar 300 meter. Sama juga halnya kalau Pak Yosef mau pergi ke gereja atau kemanapun. Setelah naik angkot dan turun di terminal Cililitan, ia ganti naik Transjakarta. Biasanya kalau lapar di tengah perjalanan pelesiran, ia tinggal cari warteg atau makan ketoprak kesukaannya.
Pak Yosef baru kembali ke rumah dari pelesiran pada sore hari atau tiba di rumah sekitar pukul 20 atau jam 8 malam. Sekali lagi, hanya tongkat yang menemaninya di dalam perjalanan. Namun katanya lagi, selalu ada malaikat pelindung, ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, Santo Yosef yang menemaninya. Dia percaya itu. Pak Yosef lahir dan besar di Muntilan, Jawa Tengah tahun 1930. Ia tidak mengenyam pendidikan yang cukup. Ia lahir dari keluarga Katolik yang sangat sederhana. Saat usia remaja, ia merantau ke Jakarta, bekerja sebagai kenek tukang atau asisten tukang, kerja serabutan, dan pernah tinggal di gereja dan biara. Ia juga pernah merantau ke Flores. Namun saat ibunya sakit, ia pun kembali ke Muntilan. Selanjutnya, ia kembali merantau ke Jakarta, bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Lalu bekerja sebagai petugas kebersihan, tukang kebun, dan asisten koster di Susteran RGS Gembala Baik, Jatinegara, Jakarta Timur, hingga akhirnya pensiun dan hidup dalam kesederhanaan. Pak Yosef menikah terlambat saat usianya memasuki 50 tahun. Mengapa? Konon karena tidak percaya diri. Namun setelah melalui serangkaian doa, Pak Yosef mendapat kekuatan dari Tuhan. Ia akhirnya menikah dengan perempuan bernama Maria. Lengkapnya, Ibu Maria Susana Sukiyanti. Pak Yosef dan Ibu Maria dikaruniai 2 putri, Ibu Petra dan Ibu Paula, berikut 7 orang cucu. Meski Pak Yosef bebas berjalan ke sana kemari, namun rupanya istri, anak-anak, menantu, dan para cucu bahkan tetangga selalu cemas dengan Pak Yosef. Ibu Petra menjelaskan, setiap kali ayahnya pergi sendirian dari rumah, mereka selalu cemas. Mereka cemas jika terjadi apa-apa di tengah jalan. Pak Yosef tidak pegang HP karena tidak bisa menggunakannya. Selain itu mereka cemas karena sebenarnya Pak Yosef punya gangguan jantung. Tetapi ya, mau bagaimana lagi? Kalau larang pergi, keliru. Diam di rumah dan tidak bergerak, juga keliru. Lalu harus bagaimana? Tuhan yang berkuasa. Iman Pak Yosef menyelamatkannya.